Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur Tuhan masih beri kita satu kali kesempatan untuk boleh datang kepadanya, beribadah kepadanya. Bapak Ibu, mari kita nyatakan sukacita kita, syukur kita kepadanya melalui pujian Hanya Dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaan sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangan. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari sampai detik ini ya Tuhan. Engkau masih menyatakan kemurahan bagi kehidupan kami. Dari berbagai kegiatan kami, aktivitas kami, Tuhan selalu menolong kami ya Tuhan.
Bahkan di dalam berbagai apapun yang kami kerjakan, keluarga kami pun sekalipun, Engkau Tuhan masih pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami menyadari Bapa di surga bahwa di sepanjang kehidupan kami ada banyak hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Lalu di cara hidup kami, cara berpikir kami, sikap hidup kami ya Tuhan. Ampuni kami Bapa di surga. Memohon pengampunan-Mu pada kesempatan ini ya Tuhan. Sekiranya Engkau melayakkan kehidupan kami untuk boleh berseru, memuji-muji Tuhan, dan bersekutu kepadamu ya Tuhan. Maka biarlah momen ini ya Tuhan sebagai momen yang sungguh berharga untuk boleh kami datang kepada Tuhan. Dan biarlah hari demi hari juga nama Kristus boleh kami sanjung dan kami muliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kami di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan, supaya kami intim dengan Engkau hari lepas hari. Berkati anak-anak Tuhan yang melayani Engkau di sepanjang hari ini. Tuhan bimbing mereka, Tuhan pelihara. Dan terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah firman yang boleh ditaburkan, disampaikan, boleh memberkati kami, boleh mengubahkan cara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari kita rasakan di dalam apapun yang kita kerjakan. Sangat besar anugerahnya. Sangat besar anugerahnya yang telah kualami. Dulu sesama yang buta, selamatlah ku kini. Kurnia penguatnya lemah, pelipur yang seduh. Betapa indah rahmat-Nya yang beri berkat penuh. Lewat bahaya dan cerah yang ancam hidupku, demi anugerah-Ku selamat ke surga-Ku menuju. Bapak Ibu, sebuah pujian yang disampaikan oleh Mazmur Bakti sebagai pengantar kita di dalam firman Tuhan. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Ya Yesus ku kasih, Engkau milikku. Dosaku ku buang sebab kasih-Mu. Sabda-Mu ku turut, ku layani Kau.
dengan hidup baru di tempat senang. Ku nyanyikan syahid naik kepadamu. Ku terima mahkota yang kau janjikan, dan kasihku di kau tetap padamu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Dan kami bersyukur, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, sekiranya Tuhan yang menolong kami. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah pikiran, hati kami, telinga kami hanya tertuju padamu. Dan biar firman-Mu berbuah di dalam hidup kami, sehingga ketika kami keluar dari gereja, ketika kami sudah menyelesaikan ibadah ini, tidak akan sia-sia, tapi kami menerima firman-Mu yang mengubah hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 16 ayat 8. Saya akan membacakan kepada kita. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tema yang diberikan kepada saya yaitu hari-hari hidup Kristiani orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini sebagai sebuah nyanyian dari Daud. Rupanya Daud ini orang yang suka bernyanyi. Kalau kita membaca dari Mazmur ini, kebanyakan nyanyian Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya kebanyakan orang bernyanyi pada saat mengalami sukacita, pada saat mengalami kebahagiaan, pada saat mengalami sukaria, dan pada saat menerima suatu hal yang dia inginkan. Tetapi di sini kita melihat Daud bernyanyi bukan pada saat waktu dia mengalami sukacita, bukan pada saat dia mengalami kebahagiaan, tetapi dia bernyanyi pada saat dia berada dalam situasi yang benar-benar membuat dirinya ketakutan. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa sekalipun ia berada dalam pergumulan yang sangat besar, sekalipun dia diancam oleh musuh-musuhnya, dan sekalipun dia berada di tengah-tengah orang-orang atau di tengah-tengah kemurtadan dan penyembahan berhala yang semakin meluas, tetapi Daud tetap teguh di dalam Tuhan. Kita melihat bahwa dia tidak menyerah, dia tidak putus asa, dia tidak berlari kepada siapa-siapa atau kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang yang dia kasihi, tetapi dia terutama berlari kepada Tuhan. Kita dapat melihat tadi pada ayat 8 ini menjelaskan bahwa Daud senantiasa memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi Daud berlari kepada Tuhan, Daud meminta pertolongan Tuhan. Jadi dalam teks ini kita dapat belajar ciri-ciri hari-hari hidup Kristiani orang percaya. Yang pertama, hidup senantiasa memandang kepada Tuhan. Kapan Daud memandang kepada Tuhan, Bapak Ibu? Apakah hanya pada saat dia mengalami sukacita, pada saat mengalami pergumulan yang sangat besar, atau hanya pada saat mengalami ketika dia menerima suatu pemberian sehingga dia datang kepada Tuhan? Tidak Bapak Ibu, tetapi dia senantiasa datang kepada Tuhan dalam situasi apapun. Arti kata senantiasa dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu setiap saat, selalu, terus-menerus, dapat dikatakan aktif
dalam keadaan situasi apapun. Memandang artinya melihat, memperhatikan, itu fokus. Inilah yang dilakukan oleh Daud pada waktu ketika ia berada dalam situasi yang benar-benar tidak mampu dia hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat kenapa dia bisa memandang kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung. Jadi Bapak Ibu, dia benar-benar memandang kepada Tuhan. Itu adalah merupakan suatu keharusan baginya. Itu merupakan suatu kewajiban di dalam hidupnya. Karena ia menyadari bahwa tanpa Tuhan, ia tidak mampu melakukan sesuatu. Ketika dia memandang kepada Tuhan, dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia tidak memandang asal begitu saja, tetapi benar-benar dia berfokus memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, dia tidak menghiraukan, tapi dia tetap berfokus kepada Tuhan. Kenapa dia tetap berfokus kepada Tuhan, Bapak Ibu? Sekali lagi, karena Tuhan adalah maha besar yang sanggup menolong kepada dia. Jadi yang menjadi pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu, apakah kita sudah memberikan suatu perhatian yang khusus kepada Tuhan? Apakah kita sudah memandang Tuhan dengan senantiasa, memandang Tuhan dengan fokus, dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar-benar datang kepada Tuhan, atau hanya asal saja? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur memandang kepada Tuhan, di mana dia memandang kepada Tuhan. Dia memberikan suatu perhatian yang khusus kepada Tuhan. Seperti kalau kita melihat pemain bola, sebelum dia mengikuti perlombaan, dia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Sebaik mungkin dia mempersiapkan dirinya. Karena kenapa? Sehingga dia bisa mengarahkan pandangannya pada gawang lawan, atau pada saat dia menendang bola, dia sudah mengarahkan dengan baik, sehingga pada saat dia menendang bola di gawang lawan, dia bisa mencetak gol sebanyak mungkin. Dia bisa menjadi yang terbaik, dia memberikan sesuatu yang terbaik. Jadi demikian juga dalam memandang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setiap kita pasti kita mempersiapkan diri kita ketika kita datang kepada Tuhan. Kita mengatur diri kita sedemikian rupa, seperti pemain bola yang saya ceritakan tadi. Inilah Daud. Dia tidak asal-asalan datang kepada Tuhan. Dia tidak melihat Tuhan hanya begitu saja, tapi dia memandang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Apakah saat ini kita sudah memandang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, Bapak Ibu? Di saat kita memandang kepada Tuhan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita mampu menghadapi segala sesuatu. Seperti pemazmur ini, dia memandang kepada Tuhan sehingga dia bisa melewati segala sesuatu. Dia bisa mampu melewati apa yang sedang dia alami dalam hidupnya. Apakah beberapa di antara kita ada yang mengarahkan pandangan kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan? Bapak Ibu, terkadang di dalam kehidupan kita hanya memandang kepada Tuhan ketika kita berada dalam situasi yang menyenangkan. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal, baru kita datang kepada Tuhan. Apakah karena pada saat itu, hanya pada saat itu? Tidak, Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam situasi apapun,
kita datang kepada Tuhan. Terkadang kita datang kepada Tuhan hanya pada saat kita membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita pasti memiliki yang namanya HP. Ketika kita tidak punya HP atau handphone, ketika kita tidak memiliki handphone, maka kita berdoa kepada Tuhan supaya kita mendapatkan handphone tersebut. Karena kita melihat sekeliling kita sudah banyak yang memiliki handphone. Ketika kita mendapatkan, maka kita tidak menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Malah kita menomorsatukan handphone yang sudah kita dapat. Hal inilah Tuhan tidak mau. Tuhan ingin supaya setiap kita memandang kepada Dia dalam situasi apapun. Ada HP, tidak ada HP, kita tetap memandang kepada Tuhan. Perusahaan kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pekerjaan kita tidak diberkati pun, kita tetap memandang kepada Tuhan. Kenapa pemazmur memandang kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa Allah berdiri di sebelah kanannya. Kalau Allah berdiri di sebelah kanan Daud, masa ia tidak akan menghiraukan Bapak Ibu? Coba ketika orang-orang datang, kalau di rumah kita ada tamu, pasti kita menyambut dengan baik. Pasti kita bercerita dengannya. Tapi di sini Daud juga, ketika Tuhan ada di sebelah kanannya, dia memandang kepada Tuhan. Dia tidak membiarkan Tuhan diam di situ saja, tapi dia melihat dengan fokus. Dia memandang Tuhan senantiasa. Tuhan ada di sebelah kanannya, artinya bahwa Tuhan melindungi dia. Bapak Ibu, kalau kita melihat, kebanyakan saya lihat kalau orang lagi saya melihat di saat pesta, ada pesta pernikahan, saya selalu memperhatikan kenapa kenapa pengantin laki-laki selalu ada di sebelah kanan. Baru saya mengerti bahwa ketika pengantin laki-laki ada di sebelah kanan pengantin perempuan, artinya bahwa laki-laki itu melindungi istrinya. Suami ada di sebelah kanan istrinya, bahwa suaminya melindungi istrinya. Jadi istri tidak takut lagi. Karena kenapa? Karena suami yang melindungi dia. Demikian juga yang dialami oleh pemazmur, Bapak Ibu, di mana pemazmur mengalami hal yang luar biasa seperti itu. Tuhan ada di sebelah kanannya, sehingga dia tidak takut, dia tidak goyah, dia merasa tenang, dia tidak bimbang. Karena Tuhan yang melindunginya, Tuhan ada di sebelah kanannya. Poin yang kedua yang dapat kita pelajari yaitu hidup tetap teguh di dalam Tuhan. Tidak goyah, artinya Bapak Ibu tidak tergeser, tetap teguh, senantiasa di situ. Mengapa Daud tetap teguh di dalam Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita melihat, kalau kita kembali melihat ke belakang tentang pengalaman kehidupan Daud sendiri pada masa lalu, meyakinkan dirinya akan penyertaan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Beberapa contoh pengalaman Daud pada masa lalu yang membuat dirinya tetap teguh di dalam Tuhan. Yang pertama, kita pasti tahu bahwa Daud adalah seorang penggembala kambing domba. Dalam menggembalakan kambing domba, Bapak Ibu, itu hal yang tidak gampang. Dia menghadapi binatang-binatang buas yang ingin menerkam kambing dombanya. Tapi di sini kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi binatang buas. Di 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36 berkata demikian, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh Daud. Bapak Ibu, di sini kita melihat kalau secara
dia mengandalkan kekuatannya, pasti dia tidak mampu untuk menghabisi beruang tersebut. Dia tidak mampu untuk melawan beruang itu, beruang maupun binatang-binatang buas yang lainnya. Inilah yang dialami oleh Daud. Pengalaman kedua yang dialami itu ketika Daud berhadapan dengan Goliat di medan perang. Kita melihat Bapak Ibu, Daud dihina, Daud dikutuki oleh Goliat, tapi Daud tidak menyerah begitu saja. Daud tetap maju berperang melawan Goliat, dan kita dapat melihat di mana pada akhirnya Daud mengalahkan Goliat. Meskipun dia kecil, Goliat begitu besar, tetapi Daud dapat mengalahkan Goliat. Bapak Ibu, sini kita melihat lagi. Meskipun Daud kecil, tetapi imannya besar dan kuat di dalam Tuhan. Inilah yang dialami oleh Daud. Contoh yang ketiga Bapak Ibu, pengalaman yang dialami oleh Daud yaitu Daud dikejar oleh Saul. Peristiwa ini terjadi ketika pasukan tentara kembali dari peperangan melawan orang Filistin. Para wanita bernyanyi, Saul telah membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Inilah yang menimbulkan hati Saul iri hati kepada Daud. Jadi Bapak Ibu, sehingga Saul merencanakan untuk membunuh Daud. Kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 11, situ kita melihat bahwa Saul mengambil tombak dan melemparkannya sambil berkata, "Aku akan menancapkan Daud ke dinding." Tapi Daud mengelak dan tombak itu melesat. Dan hal ini bukan hanya sekali Bapak Ibu dihadapi oleh Daud, ya. Dalam 1 Samuel 18 ayat 11, pasal 18 ayat 11 dikatakan di situ kedua kalinya, ya, 2 kali. Tapi dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 10 di situ juga dikatakan bahwa Saul mengulang kembali hal tersebut. Itu ketiga kalinya. Tapi di sini kita melihat Daud memang sangat ketakutan, tetapi dia tidak hilang harapan. Tuhan menolongnya meskipun dia meskipun dia harus bersembunyi di satu tempat dan pindah ke tempat lain supaya Saul tidak menemukan dia. Di sini kita melihat Bapak Ibu, selama 7 tahun Daud harus bersembunyi, tapi tidak sekalipun Daud ditinggalkan oleh Tuhan. Inilah yang dialaminya dari pengalaman hidupnya. Contoh yang keempat, tidak banyak-banyak Bapak Ibu, hanya 4 saya ambil contohnya. Daud lari dari Absalom. Bapak Ibu, kalau kita membaca, ini hal yang sangat mengerikan, ya. Kita membaca dalam Mazmur pasal 3, ya, ayat 1 sampai seterusnya. Ini hal yang sangat mengerikan. Kenapa? Ini bukan orang lain Bapak Ibu, tapi anaknya sendiri yang mengejarnya, yang ingin membunuhnya. Ini bukan orang lain. Karena kenapa? Karena Absalom ingin merebut kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan hal ini Bapak Ibu kita melihat terjadi juga di setiap daerah. Mungkin bukan di setiap daerah, tapi di mana ketika saya juga berada di Nias Bapak Ibu, saya melihat ada yang bertengkar saudara dengan saudara hanya karena harta, ada yang bertengkar orang tua dengan anak. Itu hal yang sangat mengerikan Bapak Ibu kalau kita melihat. Tapi Daud, dia adalah orang yang benar-benar menyayangi anaknya. Seandainya dia ingin membunuh anaknya Bapak Ibu, bisa saja. Tetapi karena dia sangat menyayangi anaknya, meskipun anaknya merebut tahtanya, merebut kedudukannya,
Dia tetap senantiasa menyayangi anaknya. Di sini kita melihat Bapak Ibu. Maka di tengah ketakutan dan kesesakan hati Daud atas perbuatan Absalom, namun Daud memiliki perisai yang selalu melindunginya. Kita bisa melihat yang saya katakan tadi bahwa dalam Mazmur pasal 3 bisa kita membacakan di situ di ayat 4. Daud berkata, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Daud percaya bahwa hanyalah Allah yang mampu, hanya Allah yang menolong dia, Allah yang mampu menolong dia dan yang melindungi dia dari ancaman musuh-musuhnya. Inilah yang kita alami Bapak Ibu, inilah yang dialami oleh Daud Bapak Ibu, pengalaman yang dialami. Begitu banyak dan masih banyak pengalaman yang dialami oleh Daud. Tapi hanya 4 yang saya kasih. Dari sini kita melihat kenapa Daud hidup tetap teguh di dalam Tuhan, karena pengalaman-pengalaman yang dialaminya sebelumnya. Lewat kejadian-kejadian itu, Daud tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan dijelaskan di ayat 8 yang sudah kita bacakan sampai ayat 11, kita melihat bahwa dia senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Sampai seterusnya Bapak Ibu, kalau kita membacakannya, itulah sukacita yang dialami oleh Daud. Tapi dia dengan sukacita yang dialaminya Bapak Ibu, dia menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Apakah saat ini Bapak Ibu kita senantiasa memandang kepada Tuhan, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun? Apalagi dalam situasi yang sedang kita alami. Ini situasi yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Di COVID-19 ini sangat berdampak dalam hubungan sosial, berdampak dalam ekonomi. Jadi Bapak Ibu, inilah yang harus kita hadapi. Dan di dalam situasi itu kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan, senantiasa datang kepada Tuhan. Lalu kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Kenapa kita harus senantiasa datang kepada Tuhan? Bapak Ibu di sini, karena terbukti sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita. Walaupun situasi ini menggemparkan dunia, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita bingung. Inilah hal yang kita hadapi Bapak Ibu. Tapi apakah Tuhan sudah pernah meninggalkan kita? Tidak. Tidak Bapak Ibu. Kita tetap bersyukur karena karya Tuhan yang tidak pernah terlepas di dalam kehidupan kita. Demikian juga yang dialami oleh Daud. Kalau kita mengingat Bapak Ibu, kita ada sampai saat ini, kalau kita melihat masa lalu kita yang sangat luar biasa, mungkin dari dulu masa lalu kita banyak hal yang kita alami yang membuat hati kita benar-benar tidak mampu lagi menghadapinya. Tetapi kita mengingat Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah hal yang kita alami. Demikian juga Daud seperti itu. Pengalaman yang dialami begitu banyak, dan pengalaman yang kita alami juga banyak yang kita alami sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita tidak senantiasa memandang kepada Tuhan. Kita tidak tetap teguh di dalam Tuhan. Tidak ada alasan. Karena kenapa? Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu melindungi kita. Jadi sebagai kesimpulan khotbah saya Bapak Ibu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, hendaknya senantiasa memandang kepada Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan atas setiap masalah, atas setiap pergumulan kita dan tantangan yang kita hadapi, serta tetap teguh di dalam Tuhan dalam situasi
apapun yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, memiliki Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang selalu terbukti di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang bisa menguatkan hidup kami. Kami dapat belajar bagaimana Daud tetap senantiasa memandang kepada Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, biarlah kami juga tetap senantiasa memandang kepada Tuhan. Hidup kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap kehidupan kami anak-anak, kami serahkan hanya di dalam kasih. Biarlah firman-Mu selalu berbuah di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu melanjutkan berbicara di dalam setiap hati umat-Mu yang telah mendengarkan. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur ibadah kita boleh terlaksana dengan baik, semua karena anugerah Tuhan. Sebagai pengumuman, terima kasih untuk tim yang sudah bekerja di dalam membuat video dan juga mengedit, Pak Evan yang sudah bekerja keras untuk memberkati pelayanan Bapak. Kemudian Bapak Ibu juga boleh dapat menyalurkan persembahan Bapak Ibu melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Kemudian PA setiap hari Kamis tetap dilaksanakan. Harap Bapak Ibu untuk memperhatikan grup WA GIA Jemur Sari. Kemudian ada PA kaum wanita dan ini akan segera dimulai. Jadi mohon kepada ibu-ibu boleh mendaftar dan juga memperhatikan WA grup kaum wanita. Kemudian bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral ini secara online, Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Gembala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di dalam semua apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Melalui firman Tuhan, itu boleh menegur, boleh mengubah cara pandang kami di dalam kami menghadapi dunia ini. Sehingga tujuan kami tahu ya Tuhan, selama kami hidup di dunia ini untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Engkau. Bapa di surga, kami berdoa untuk saat ini seluruh jemaat Tuhan, secara khusus GIA Jemur Sari. Engkau yang memperhatikan kehidupan mereka Bapa di surga. Biarlah tangan-Mu yang penuh kasih boleh tercurah bagi seluruh jemaat Tuhan. Apapun kondisi mereka saat ini, mereka yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Mereka yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, Engkau Tuhan Yesus yang menolong, membukakan jalan. Mereka yang bergumul di dalam kebutuhan hari lepas hari, Engkau Tuhan Yesus juga yang menyediakan semuanya. Dan berbagai pergumulan-pergumulan lain ya Tuhan, sekiranya Tuhan Yesus boleh menjadi jawaban bagi mereka. Bapa di surga, jangan biarkan jemaat-jemaat Tuhan boleh kendor di dalam iman mereka, tetapi biarlah mereka semakin hari boleh bertumbuh di dalam mengenal akan Tuhan. Melalui firman Tuhan yang boleh disampaikan, mereka semakin hari lebih selektif boleh berpikir kritis ya Tuhan terhadap firman Tuhan yang boleh mereka terima, sehingga pengenalan mereka tidak hanya sekedar perasaan, tetapi mereka boleh mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu di tempat ini. Sekiranya Tuhan boleh memberkati gereja-Mu di tempat ini, GIA Jemur Sari ini boleh terus ada di dalam kemurahan Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, penggembala kami yang terus menjadi gembala bagi kami. Engkau Tuhan Yesus memberkati, memberi kesehatan baik di dalam keluarga, pelayanan, dan seluruh kehidupan anak-Mu ini ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh para majelis penatua yang Tuhan sudah percayakan untuk boleh melayani Tuhan. Maka beri kesehatan bagi mereka, kekuatan bagi mereka. Di dalam mereka juga boleh memikirkan akan kemajuan daripada gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Bapa di surga supaya mereka ada kesatuan hati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami ini. Bapa di surga, kami tak henti-hentinya untuk berdoa untuk Indonesia ini. Sekiranya Tuhan boleh berbelas kasihan bagi bangsa ini ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang boleh kami hadapi saat ini,
tetapi Engkau mendapati kami ada di dalam kemurahan Tuhan. Maka biarlah Tuhan boleh memberkati para pemerintah kami ya Tuhan, untuk boleh menangani akan kasus pandemik ini ya Tuhan Yesus, sehingga kerinduan kami wabah COVID-19 ini boleh segera berlalu. Maka biarlah Tuhan sendiri boleh menyatakan kemurahan Tuhan bagi Indonesia dan juga seluruh dunia ya Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga untuk tim medis yang terus bekerja sebagai garis depan. Engkau Tuhan tolong, Engkau Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh bekerja dengan kuat yang daripadamu, dengan senantiasa bersandar kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasien-pasien COVID ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang menolong mereka, menjamah mereka Tuhan, sehingga kesembuhan yang daripadamu boleh tercurah bagi mereka Bapa di surga. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kota Surabaya ini dan Sidoarjo dan sekitarnya. Engkau Tuhan berkati. Biarlah Tuhan boleh dimuliakan melalui kota Surabaya ini. Secara khusus ya Tuhan, penyebaran COVID yang terus bertambah, maka Tuhan Yesus sendiri yang boleh mengendalikan akan semuanya ini. Bapa dalam surga, jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami khawatir, tetapi biarlah pengharapan sejati kami di dalam Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia, Indonesia secara khusus. Engkau Tuhan pakai gereja-gereja Tuhan boleh berdampak di sekeliling, boleh ambil bagian di dalam pekerjaan misi di dunia ini ya Tuhan, sehingga melalui gereja Tuhan dan juga anak-anak Tuhan, nama Tuhan boleh dimuliakan dan dinyatakan di dunia ini. Bapa dalam surga, inilah doa kami, sembahyang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati.